SUV listrik tuh sekarang makin banyak di Indonesia gitu ya. Apalagi setelah kemarin tuh Neta baru aja ngadirin Neta X gitu. Nah, salah satu pemainnya tuh yang awal sebelum Neta ada Chery Omoda E5 dan juga BYD Atto 3. Nah, kenapa ini jadi menarik? Karena secara bentukan ini benar-benar SUV. Seperti kita tahu kan banyak ya mobil-mobil Cina juga yang listrik-listrik yang sebenarnya dia harusnya MPV tapi dipaksa untuk jadi SUV atau mereka bilangnya crossover. Nah, yang bentukannya beneran SUV itu ternyata memang baru 3. Ada BYD Atto 3, terus ada Chery Omoda E5 dan juga Neta X. Sekarang kita bakal bahas BYD Atto 3. Dan ini juga gue ngebahasnya lebih ke penggunaan harian tuh seperti apa sih kita pakai mobil listrik terutama untuk SUV. Tonton terus video yang total seperti apa. Secara tampilan gue suka karena dia tuh lebih simple gitu, dia nggak seagresif pesaing-pesaingnya gitu ya. BYD memang kalau secara desain itu coba untuk main aman, termasuk si Atto 3 ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, mulai dari bagian depannya, ini gue suka, dia juga nggak polos-polos banget kayak mobil-mobil listrik kebanyakan di bagian grillnya ya. Dia tetap ada aksen titanium kayak gini dan ada logo BYD. Terus kalau kalian perhatiin secara detail, di bagian lampunya juga ini nggak cuma ada DRL, tapi ini udah proyektor LED. Dia juga ditaruhin aksen-aksen biru, jadi kalau misalnya dari jauh tuh kesannya jadi berasa canggih lah ya, kayak gitu. Terus di bagian samping juga simpel, dia pakai pelek yang nggak terlalu futuristis kayak mobil listrik. Ini pakai pelek 18 inci, terus di sini ada emblem BYD design yang ada buat ngecasnya sini, soket buat ngecasnya. Nah, di spionnya dia agak unik, jadi nggak cuma ada lampu sen dan juga kamera, dia juga ada NFC. Jadi selain kunci remote yang sekarang gua kantongin, dia juga bisa pakai kartu yang NFC, jadi di tap aja sini untuk buka tutupnya. Pilarnya ini dibikin hitam, ada roof rail, terus bagian atasnya itu dibikin kayak kaca semua karena memang ada panoramik ya. Di sini ada dibikin floating, terus di belakangnya juga simple tapi tetap sporty. Ini cuma ada tulisan BYD, bahkan untuk emblem Atto 3-nya aja ini nggak ada terlalu ini ya. Terus lampunya dibikin dari kanan ke kiri dibikin lebar. Nah, ini bagian bumpernya ini dibikin agresif karena ada kontur-kontur banyak sini ya. Ini sensor-sensor, terus udah gitu untuk bagasinya pun dia juga udah power back door. Nah, lantainya sendiri rata, di bawahnya ini ada tempat penyimpanan lagi yang cukup banyak, ada tire kit buat kabel gitu, buat kabel charging segala macem. Untuk nutupnya juga gampang, tinggal pencet aja, dia udah bisa nutup. Nah, terus di bagian dalamnya, ini sekarang udah lebih, konteksnya lebih ke tadi penggunaan harian. Kenapa itu yang memang bakal ngebantu kita banget. Jadi semobil itu sepraktis apa sih ketika dipakai daily, karena kan intensitasnya cukup ini ya. Yang pertama yang gue suka, di sini tuh masih banyak tombol-tombol gitu untuk ngoperasiin sejumlah fitur-fiturnya. Jadi nggak kayak mobil-mobil Cina kebanyakan, mobil listrik Cina kebanyakan yang semua pengoperasiannya itu ada di head unit dan itu bakal membingungkan banget dan butuh adaptasi lebih. Sementara ini kita nggak bakal kaget banget karena ini mirip banget sama mobil-mobil konvensional pada umumnya ya. Misalnya kayak di setir, ini semuanya adasnya aja bisa dioperasiin di sini, ada tombol-tombol. Jadi kita nggak perlu ngotak-ngatik ini. Ini sangat praktis banget ketika gue pakai harian gitu ya. Terus udah gitu transmisi gitu ya, misalnya di sini juga ada tuasnya di sini buat rem parkirnya segala macamnya itu ada di semua di sini, bahkan untuk start stop engine-nya juga ini masih pakai tombol gitu. Kecuali mungkin AC yang udah ada di sini, tapi itu nggak masalah karena intensitas penggunaan atau nyeting AC itu lebih sedikit ketimbang misalnya kayak tuas transmisi atau lampu sen dan lain-lain, spion gitu ya. Ini semua ada tombolnya. Itu yang gue suka dari mobil ini ketika dipakai harian adalah masih praktis karena dia masih banyak tombol-tombol yang kepake banget. Termasuk untuk sunroofnya juga sini aja. Jadi kita nggak bakal repot banget gitu untuk ngoperasiin ketika sambil jalan. Itu yang gue suka dari mobil ini. Terus udah gitu dari segi performa, ini mobil sebenarnya di atas rata-rata banget ya. Jadi kayak tenaganya aja dia di atas 200 horsepower-an, udah gitu torsinya juga 300-an. Dan punya kapasitas baterai yang cukup untuk bikin mobil ini tuh punya jangkauan yang lumayan jauh, 480 km.
Udah gitu konsumsi listriknya juga cukup irit, jadi jarak sekitar 25 kilo sekali jalan gue dari rumah ke kantor ya di Depok ke Pancoran, itu paling kepake cuma 5%. Dan ini bikin worry free banget ketika lo make, jadi kita nggak harus selalu deg-degan gitu, gue harus ngecas di mana gitu. Dan kalaupun misalnya baterainya habis, ngecasnya juga cepet banget, jadi dia udah support fast charging sampai 100 kW, jadi kita pakai yang ultra fast charging yang ada di SPKLU itu udah support banget, paling juga cuma sekitar setengah jam sampai 1 jam gitu untuk ngisi misalnya dari 50% atau dari 30% sampai penuh gitu. Itu juga sangat berguna banget dan praktis menurut gua. Nah sekarang gimana impresi berkendaranya? Sama ya, BYD juga punya satu keunggulan menurut gua. Jadi walaupun ini secara dimensi dan juga jenisnya adalah sebuah SUV yang lebih tinggi, lebih ini ya, tapi berkat rancangan sasisnya yang dibilang cell to body, jadi dimana si baterai itu bisa nyatu sama sasis, itu ngebikin mobil ini tuh jadi jauh lebih rigid dan juga lebih lincah jadinya handlingnya gitu. Nah, bantingan suspensinya bisa dibikin empuk tapi nggak limbung karena tadi sasisnya itu udah terlalu rigid, udah sangat rigid gitu. Itu yang gue suka juga, jadi mobil ini tuh tetap fun to drive banget, lincah untuk kemudiin di sehari-hari gitu. Setirnya itu presisi, ya tilt dan teleskopik juga udah pasti ya, udah jadi standar. Pengaturan joknya juga udah elektrik, jadi kita buat nyari posisi berkendara yang ergonomis dan pas buat kita tuh gampang banget gitu. Itu salah satu menurut gua kelebihan dari handling dari si BYD Atto 3 ini. Oke, terakhir sebelum ditutup, yang menurut gue juga nggak kalah penting adalah kepraktisan dari akomodasinya. Jadi mobil ini karena misalnya kita sering pakai di hari-hari gitu ya, ini tetap harus punya fitur-fitur yang memang mendukung untuk itu. Misalnya ada wireless charging, ini berguna banget. Terus tempat penyimpanannya ini juga banyak ya, ada di bawah sini, terus sini ada 2 cup holder, sini ada tempat juga di pintunya. Walaupun dia pakai karet-karet kayak gini, tapi ini juga tetap bisa kepake sehari-hari gitu ya. Terus lacinya segala macamnya ini cukup lumayan lengkap, jadi kita juga nggak khawatir ketika harus bawa-bawa barang kayak handphone, kayak botol minum dan lain-lain, semuanya bisa diakomodir di dalam mobil ini. Nah untuk harga sendiri, ini mulai dari 460 jutaan sampai yang paling mahal 512 jutaan ya, jadi cukup kompetitif lah kalau dibandingin sama kompetitor-kompetitornya. Mungkin nanti si Neta X bisa lebih murah karena dia juga udah langsung produksi lokal, sementara BYD ini masih impor nih yang Atto 3. Tapi dengan harga impor pun BYD bilang itu kita udah make harga dari mobil-mobil yang udah di CKD. Jadi sebenarnya itu udah mentok kali, nggak bisa turun lagi. Cuman ya harusnya sih sebanding lah sama apa yang ditawarin dari mobil ini gitu. I don't think I understand. Nah bahkan ada voice comment-nya kayak gini, walaupun dia masih pakai bahasa Inggris, tapi ya ini juga cukup ngebantu untuk ngoperasiin sejumlah fitur. Gitulah kira-kira. Gimana menurut kalian? Sampai nih kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Awas gue mau cabut. Bye.